Bismillahirrahmanirrahim. Pembayaran SPP. Wali santri bisa memilih pembayaran SPP untuk bulan berjalan atau untuk tunggakan pada bulan sebelumnya. Setelah memilih bulan untuk pembayaran SPP, wali santri dipersilakan memilih rekening tujuan yang disediakan. Selanjutnya, wali santri diminta mengisi nomor WA untuk mendapatkan notifikasi atas pembayarannya. Kemudian, mencontreng pernyataan kesediaan untuk membayar biaya admin sebesar 2.500 dan 3 angka unik, lalu klik tombol bayar. Lalu, akan muncul pemberitahuan tentang invoice dan nominal yang harus dibayarkan. Untuk melihat detail transaksi, wali santri bisa kembali ke laman awal dan memilih menu data transaksi. Di situ tertera detailnya, berapa nomor rekening tujuan, pihak yang menerima, dan nominalnya. Juga terdapat pemberitahuan tentang 3 angka unik yang tidak boleh dikurangi atau ditambah. Kesalahan dalam menulis nominal dapat menghambat proses transaksi. Setelah melihat detail transaksi, maka wali santri siap melakukan transfer. Transfer bisa dilakukan via m-banking, ATM, atau datang ke teller bank. Bila pembayaran belum dilakukan, maka notifikasinya akan terlihat pada fitur transaksi terkini. Bila pembayaran sudah dilakukan, maka notifikasi muncul pada laman awal maupun pada fitur SPP. Selain itu, notifikasi juga disampaikan melalui WA ke nomor yang telah diinput sebelumnya. Kita kembali ke laman awal untuk melihat fitur berikutnya, yakni top up saldo. Namun sebelumnya perlu disampaikan bahwa saldo tersebut adalah saldo tabsan atau tabungan santri yang menjadi dasar transaksi santri di dalam pesantren. Fitur ini mengarah ke transaksi nilai tunai atau cashless dan menggunakan kartu santri sebagai alat transaksi. Dengan demikian tidak akan ada lagi kasus kehilangan uang atau terjadi antrian yang panjang di depan tata usaha untuk mengambil tabungan. Posisi saldo santri bisa dilihat dengan mudah pada laman awal. Begitu juga dengan limit harian transaksi. Wali santri mempunyai keleluasaan untuk menentukan limit harian belanja putra-putrinya. Cara top up saldo kurang lebih sama dengan cara membayar SPP, yakni mengisi nominal saldo, memilih nomor rekening tujuan, menyetujui biaya admin, dan 3 angka unik. Pembayaran lain. Pondok bisa men-setup pembayaran yang bersifat tidak rutin melalui fitur ini, seperti biaya perpulangan, biaya perkemahan, kegiatan olahraga klub, dan lain sebagainya. Kemudian, wali santri melakukan pembayaran seperti pada pembayaran SPP. Wali santri bisa melakukan batasan belanja harian atau set limit bagi putra-putrinya agar mereka tidak boros dalam belanja sesuai dengan aturan yang berlaku di pondok. Cara membuat batasan belanja cukup mudah. Klik fitur set limit, lalu akan muncul laman seperti ini. Masukkan nominal, klik set limit. Set PIN. Fitur set PIN disiapkan bila mana diperlukan. Pada dasarnya, validasi transaksi santri cukup dengan kombinasi nama dan foto yang tertera pada kartu santri. Mart online. Bila toko pelajar di pondok telah siap, maka wali santri tidak perlu lagi mengirimkan paket untuk kebutuhan dasar santri. Semua barang yang ada di toko itu bisa dipesan dan dibayar secara online. Toko pelajar menyiapkan pesanan tersebut, membungkusnya, dan memberi label penerimanya, lalu mengumumkannya melalui media yang tersedia, seperti papan pengumuman atau lainnya. Transaksi santri. Fitur ini berisi riwayat transaksi yang dilakukan oleh santri. Dengan demikian, wali santri bisa melihat apa saja yang sudah dibelanjakan oleh putra-putrinya. Bila fitur ini diklik, maka akan muncul tampilan seperti berikut. Fitur-fitur lainnya bisa dibuat sesuai dengan kebutuhan pondok. Sekarang, mari kita lihat dashboard atau panel kontrol yang dikendalikan oleh admin pondok. Kategorisasi fitur. Di sini kita bisa lihat beberapa kategorisasi fitur, yakni administrasi aplikasi, administrasi keuangan, point of sales, penerimaan santri, pengasuhan santri, bagian dapur. Kategori lainnya bisa dibuat sesuai dengan permintaan pondok. Mari kita lihat fitur-fitur ini secara singkat. Setup pesantren. Fitur ini berisi informasi dasar tentang pesantren, seperti nama pesantren, alamatnya, nama pimpinan, logo, akun sosial media,
dan lainnya. Manajemen user. Di sini, admin bisa menentukan siapa saja yang bisa menggunakan dashboard ini berikut level aksesnya. Tampilannya sebagai berikut. Import data. Data-data digital berupa teks maupun foto yang sudah ada tidak perlu lagi diinput ulang. Dengan menggunakan fitur ini, data lama bisa disinkronisasi secara cepat dan mudah. Setting API. Dengan tersedianya fasilitas API atau Application Programming Interface, memungkinkan aplikasi ini berinteraksi dengan aplikasi lain yang ada, baik di dalam dan di luar pondok. Admin bisa melakukan setup API tersebut. Setting WA Gateway. Fitur ini memungkinkan admin pondok untuk menentukan satu atau beberapa nomor WA yang dijadikan nomor resmi untuk berinteraksi dengan wali santri atau pihak lainnya. Tahun akademik. Melalui fitur ini, pondok bisa menentukan awal dan akhir tahun akademik. Tampilannya adalah sebagai berikut. Halaman konten. Fitur ini digunakan bila pondok ingin memposting pengumuman atau pemberitahuan kepada wali santri dan masyarakat luas. Data santri. Fitur ini berisi data santri. Seperti yang telah disebutkan di fitur import data, data santri yang sudah ada bisa diimpor dan disinkronisasikan di sini. Sekarang, mari kita lihat fitur-fitur yang ada pada kategori administrasi keuangan. Setup SPP. Fitur ini berisi fasilitas untuk menentukan nominal SPP, tahun akademiknya, nomor rekening tujuan, dan nama pemilik rekening. Bila penggunaan aplikasi ini di tengah tahun ajaran, maka ada fitur untuk penyesuaian dengan tahun akademik yang sedang berlangsung. Tampilannya adalah sebagai berikut. Metode pembayaran. Fitur ini memungkinkan pondok untuk menentukan nomor rekening yang berbeda untuk setiap jenis pembayaran. Misalnya, untuk SPP rekening tersendiri dan untuk daftar ulang di nomor rekening yang lain. Metode pembayaran lain. Fitur ini disiapkan untuk pembayaran yang tidak rutin seperti kegiatan perpulangan, wisuda, perkemahan, dan lainnya. Pondok bisa membuat rekening penampungannya melalui fitur ini. Tabungan santri. Manajemen tabungan santri bisa diatur melalui fitur ini. Setoran dan penarikan dana oleh santri bisa dimonitor di sini. Fitur ini juga dihubungkan dengan outlet-outlet pembayaran di lingkungan pesantren, seperti kantin, toko pelajar, laundry, dan lain sebagainya, guna menunjang sistem transaksi nirtunai. SPP. Fitur ini berisi data tentang posisi pembayaran atau tunggakan SPP oleh santri. Transaksi online. Di sini, pondok bisa melihat semua transaksi yang dilakukan oleh wali santri secara online. Berikut adalah tampilannya. Transaksi offline. Pada fitur ini, pondok bisa melihat transaksi tunai yang langsung dilakukan pada kasir tata usaha pondok. Cash management. Fitur ini diperuntukkan bagi pengelolaan keuangan internal pondok. Kebutuhan dana dari tiap bagian yang ada di pondok dan dikeluarkan oleh tata usaha pondok diatur melalui fitur ini. Impor saldo. Mirip dengan yang telah disampaikan pada fitur impor data, fitur ini memungkinkan admin pondok untuk mengimpor data saldo yang sudah berbentuk digital. Mutasi Mota. Mota adalah web aplikasi untuk cek mutasi bank dan kelola keuangan berbagai akun bank dalam satu dashboard. Beberapa bank besar seperti BNI dan Mandiri sudah menggunakannya. Data-data dari Mota ini bisa diimpor melalui fitur ini. Rekap data. Data-data yang sudah diinput sebelumnya pada aplikasi ini bisa direkap dalam format Excel dan bisa dicetak sesuai dengan kebutuhan. Tunggakan santri. Melalui fitur ini, admin pondok bisa membuat kategori tunggakan seperti SPP, daftar ulang, uang makan, atau tunggakan lainnya termasuk besaran nominalnya. Reset limit harian.
Bila mana pondok mempunyai kebijakan baru tentang limit belanja harian santri, maka pondok bisa mengintervensi limit harian yang sudah ditetapkan oleh wali santri melalui fitur ini. Dispensasi SPP. Bila mana pondok memiliki kebijakan dispensasi biaya SPP kepada santri tertentu, maka melalui fitur ini pondok bisa melakukannya. Cetak kartu. Fitur ini akan memudahkan pondok untuk mencetak kartu santri. Format dan desain kartu, termasuk penempatan logo pondok dan foto santri sudah disiapkan. Kartu tersebut bisa dicetak sendiri oleh pondok berdasarkan ketersediaan printer. Kartu bisa dicetak di atas kertas karton atau plastik. Contoh prosesnya bisa dilihat pada tayangan berikut. Klik fitur cetak kartu, lalu akan muncul laman seperti berikut yang berisi data-data santri yang sudah diinput sebelumnya berikut fotonya. Lalu kita pilih contohnya Lukmanul Hakim nomor 1, kita contreng. Kemudian kita klik cetak. Lalu akan muncul preview dari kartu yang akan dicetak, lengkap dengan fotonya dan desainnya dan QR code. Dan kita pilih tombol cetak. Maka secara otomatis akan tercetak kartu tersebut dalam format PDF. File PDF tersebut siap untuk disambungkan ke printer dan dicetak menjadi kartu santri. Selanjutnya, kita lihat kategori point of sale. Di sini kita lihat fitur-fitur yang mendukung outlet-outlet transaksi di lingkungan pesantren untuk melakukan transaksi nilai. Outlet-outlet itu seperti toko pelajar, kantin, laundry, dan lain sebagainya, idealnya dilengkapi dengan gawai seperti tablet atau laptop. Sistem keuangan yang sama dan terkoneksi dengan sistem tabungan santri di bagian usaha pondok sudah disetup pada gawai-gawai tersebut. Ketika ada seorang santri bertransaksi, maka tampilan pada gawai itu seperti berikut. Pada kategori ini juga tersedia fitur yang mencatat setiap transaksi yang terjadi. Catatan atau rekaman transaksi ini kemudian menjadi laporan harian yang bisa diakses oleh pihak-pihak yang diizinkan. Berikut adalah tampilan laporan transaksi. Pada kategori ini juga disiapkan fitur untuk membuat point of sale lainnya. Misalnya ada lebih dari satu kantin, maka kantin tersebut bisa disetup menjadi point of sale. Fitur-fitur lain juga tersedia pada kategori-kategori berikutnya. Pada kategori penerimaan santri, terhadap fitur setup PSB, form pendaftaran, formulir calon santri, setup santri baru, pembayaran daftar ulang santri baru. Pada kategori pengasuhan santri, terdapat fitur perizinan, konsultasi, kunjungan santri, cek kunjungan, setup kunjungan, setup tata tertib, dan tata tertib santri. Pada kategori si bagian dapur, terdapat fitur check-in makan. Demikianlah telah kita lihat isi dari aplikasi ini secara singkat. Fitur-fitur tambahan lainnya bisa disediakan sesuai dengan permintaan. Terima kasih dan alhamdulillahirabbil alamin.